Assalamualaikum, perkenalkan saya Tia Lestari, Kepala Sekolah TK Reksa, salah satu TK swasta yang ada di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi yang krusial dalam membentuk karakter, kemampuan sosial emosional, dan keterampilan berpikir kritis anak. Menurut para ahli, karakteristik anak usia dini merupakan sosok yang unik, dunianya bermain, rasa keingintahuannya besar, masa potensial untuk belajar, pembelajar aktif, memiliki fantasi dan imajinasi yang terus berkembang, senang bereksploratif dan berjiwa petualang, tingkat konsentrasi pendek, berekspresi secara spontan, memiliki sifat egosentris, mudah frustasi, dan butuh teman. Pendekatan pembelajaran mendalam memiliki 3 prinsip. Yang pertama, berkesadaran, yaitu memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk memperoleh pengetahuan saat mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif. Yang kedua, bermakna. Peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupannya. Kemudian yang ketiga, mengembirakan. Pembelajaran yang mengembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Situasi yang berbeda saya temui saat melakukan supervisi proses pembelajaran di semester lalu, di mana hasilnya kegiatan kurang menantang untuk anak-anak bereksplorasi, mereka cepat bosan, dan stimulasi numerasi masih sangat terbatas di kelas. Sebagai kepala sekolah, langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut antara lain adalah dengan melakukan kajian literatur bersama dari berbagai sumber inspirasi mengenai pembelajaran mendalam, prinsip pembelajaran mendalam bersama dengan guru-guru. Dan juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan platform ruang GTK. Dan poin-poin dari prinsip pembelajaran berkesadaran itu salah satunya adalah kenyamanan peserta didik. Nah, bagaimana kenyamanan anak-anak ketika bermain dengan keberagaman densitas main yang sudah bunda-bunda rancang di kelas ya. Kemudian fokus tidak anaknya, konsentrasi tidak, dan bagaimana pusat perhatian mereka. Apalagi kita harus memperhatikan bahwa karakteristik anak usia dini itu mereka kan tentunya adalah salah satunya unikan ya, tingkat fokusnya juga sangat rendah. Nah, dengan keberagaman densitas main yang sudah bunda-bunda lakukan di kelas itu, apakah sudah mencakup prinsip yang pertama, berkesadaran? Insya Allah ya, sudah ya bunda ya. Kemudian yang kedua, bermakna. Nah, bermakna di sini adalah kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata. Bagaimana dengan topik yang kita sajikan dan juga bagaimana dengan kegiatan main yang ada di densitas main. Dan ketiga itu mengembirakan. Mengembirakan artinya lingkungan pembelajaran itu yang interaktif. Interaktif itu berarti bunda-bunda dengan keberagaman densitas main itu memberikan peluang bagi anak-anak supaya mereka bisa bermain di dalam densitas main itu dengan proses yang interaktif. Mengajak guru untuk berdiskusi mengenai temuan supervisi, merefleksi kembali proses pembelajaran yang sudah disiapkan oleh guru, kemudian merancang umpan balik dan saran perbaikan yang perlu dilakukan oleh guru, yaitu menyiapkan keberagaman densitas main dengan beragam media dan bahan yang memfasilitasi proses pembelajaran sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini dan prinsip pembelajaran mendalam. Di kelas Bunda Deska ya, kemarin Bunda Deska salah satu kegiatan mainnya itu membuat puzzle domba, melihat kembali di dalam modul ajar. Yang Bunda Tia temukan di dalam modul ajar, pada 8 dimensi profil lulusan itu, yang dicentang itu hanya 3 ya waktu itu Bunda Deska ya. Yang dicentang 3. Penawaran kritis itu tidak dicentang oleh Bunda Deska. Dari video yang ada, bagaimana menurut teman-teman proses ini ketika anak menyatukan potongan-potongan gambar domba menjadi puzzle domba, ada tidak penawaran kritis yang ada di situ? Berarti di 8 dimensi profil lulusan apa yang bisa kita centang lagi? Pengalaman kritis. Iya, itu bisa kita centang.
Keberagaman densitas main bisa memfasilitasi pembelajaran literasi bagi anak. Memberikan kesempatan kepada anak untuk berkreasi sesuai imajinasinya, bereksplorasi dengan media pembelajaran di densitas main. Kemudian, memfasilitasi proses pembelajaran numerasi menggunakan media-media yang ada. Anak-anak memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar aktif, mampu mengkonstruksi pengetahuan baru dan suasana pembelajaran yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Jadi bunda-bunda semua, alhamdulillah ya dengan keberagaman densitas main yang sudah kita buat di kelas ya bun ya. Jadi dari satu densitas main itu ada pretelannya lagi gitu di dalamnya, lebih banyak lagi keragaman kegiatan mainnya. Itu alhamdulillah benar-benar membantu kita untuk menerapkan pembelajaran mendalam ya. Betul, dari segi kesadarannya gitu, anak-anak lebih gimana bun? Konsentrasi, lebih fokus mengerjakan kegiatan main yang ada di densitas yang beragam itu tadi. Lebih lama. Iya, lebih lama anteng mainnya, gitu ya. ya. Karena dia sibuk sama kegiatan Kegiatan mainnya asik gitu ya, ya. dan kesadaran itu tadi. Terus yang kedua, juga pun karena banyak Iya, yang betul. kegiatan mainnya di Mm-mm. situ bermacam-macam, bukan hanya betul, satu aja. betul. Kemudian bermaknanya juga dapet. Kontekstualnya itu dapat Yes, karena betul. lespat bahan-bahan yang kita sediakan itu bahan-bahan yang ada di lingkungan juga. Ya, kontekstual banget ya, konkret, Konkret. betul. Dan menyenangkannya Dapat dapat banget. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulistia, Kepala TK Islam Terpadu Birini Kabupaten Bangka. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait kegiatan kaji tiru yang kami lakukan beberapa waktu lalu di TK Araisa Kabupaten Bangka Tengah. Nah, di sana kami melihat densitas main yang ada di kelas. Guru menyiapkan beragam media pembelajaran dan anak-anak dapat bereksplorasi sesuai imajinasi dalam bermain, sehingga anak-anak terlihat fokus dengan kegiatan yang dilakukan. Dari sini kami melihat proses pembelajaran yang dilakukan di TK Araisa sudah menerapkan prinsip pembelajaran mendalam, dan kegiatan pembelajaran disajikan sesuai karakter anak usia dini. Demikian pengalaman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik baik yang sudah saya lakukan di TK Araisa. Semoga praktik baik ini bisa terus bermanfaat untuk TK Araisa dan meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, dan juga semoga praktik baik ini bisa menginspirasi sekolah-sekolah lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.